Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi gitu ya untuk pertemuan selanjutnya begitu. Jadi setelah kemarin kita membahas mengenai drug management cycle, sudah ada 3 pertemuan, kemudian dengan 2 kali latihan. Nanti insya Allah kita buat forum untuk membahas latihannya gitu ya. Jadi kira-kira pekerjaannya benar atau tidak gitu, nanti insya Allah kita bahas di forum yang lain. Untuk materinya kita lanjutkan dulu dengan analisis keuangan dan perpajakan. Ya, jadi mungkin sebelumnya Pak Yulvan mungkin sudah menyampaikan gitu ya terkait dengan analisis keuangan, jenis-jenisnya apa saja gitu ya, macamnya, cara membuatnya seperti apa. Nah, itu mungkin sudah disampaikan. Nah, nanti kita di sini saya bahas sedikit gitu yang terkait dengan analisis keuangan yang biasa kita terapkan atau kita gunakan di tempat pelayanan kesehatan atau secara umum kita lakukan di apotek gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke analisis keuangan, jadi analisis keuangan ini merupakan salah satu aspek atau salah satu komponen dari studi kelayakan. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya, studi kelayakan itu dibuat untuk apa. Biasanya ini kita gunakan atau kita buat ketika kita akan mendirikan atau membuka suatu usaha. Jadi studi kelayakan ini untuk melihat bagaimana prospek kedepannya begitu. Nah, yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, nah salah satu aspek dari studi kelayakan ini juga masuk di business plan ya. Jadi rencana usaha yang dibuat seperti apa, salah satunya nanti ada untuk analisis keuangannya juga gitu. Jadi studi kelayakan ini sebagai pedoman, jadi dia tidak menjamin keberhasilan suatu usaha, tapi setidaknya dengan dilakukan studi kelayakan atau feasibility study ini segala bentuk karena di dalam sana nanti ada analisis SWOT gitu ya. Jadi segala bentuk kelemahan, segala bentuk tantangan itu sudah diprediksi sebelumnya. Tentunya akan berbeda ketika kita menjalankan usaha tanpa melakukan studi kelayakan gitu ya. Jadi langsung dibuka saja usahanya tanpa melihat dulu apakah prospek atau tidak gitu ya, secara pelayanan, secara keuangan, secara manajerial, secara umum begitu. Nah, ini pentingnya dari studi kelayakan. Cuman kadang orang melihat studi kelayakan ini sebagai jaminan gitu. Ketika saya sudah melakukan studi kelayakan, maka pasti nanti akan berjalan sesuai dengan studi kelayakan. Jadi yang perlu diingat bahwa studi kelayakan ini merupakan prediksi gitu ya. Jadi yang namanya prediksi ini bisa tercapai, bisa tidak. Nah, bagaimana studi kelayakan ini akan menjadi kenyataan begitu ya. Jadi sesuai dengan harapan kita ketika mendirikan suatu usaha, maka ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu usaha. Yang pertama adalah ketersediaan atau kualitas dari sumber daya dan besar kecilnya pengaruh dari lingkungan luar. Ya, jadi itu 2 hal setidaknya gitu ya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu usaha yang akan didirikan. Jadi jangan takut gitu jika ada mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang sudah mulai membuka usaha gitu ya, melakukan wirausaha gitu, atau akan gitu ya, kepengen gitu untuk membuka suatu usaha, silahkan dilakukan dulu studi kelayakannya, sehingga kita tahu bahwa ketika kita nanti akan masuk ke dalam situ ya, apa yang akan kita hadapi itu kita sudah tahu. Dengan demikian strateginya kita juga sudah punya. Ya, jadi kurang lebih itu kaitannya dengan studi kelayakan. Tujuannya tentu saja untuk menghindari resiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan karena kita tahu environmental sekitarnya seperti apa, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi kalau belum tercapai targetnya, kita bisa tahu strategi apa yang harus digunakan supaya targetnya tercapai. Ya, kalau kita tidak melakukan feasibility study, kita nggak tahu berapa seharusnya yang harus kita jual, misalnya demikian.
Tapi ketika kita melakukan feasibility study, kita tahu bagaimana kapasitasnya, bagaimana konsumennya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan atau berwirausaha dengan lebih terarah begitu. Kemudian memudahkan pengawasan ya, dan memudahkan pengendalian. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam feasibility study ada lokasi, ya, kemudian pasar dan pemasaran. Jadi pasar di sini adalah konsumennya, teknis operasionalnya seperti apa yang akan dijalankan, sumber daya manusia, dukungan dari manajemen dan organisasi ini sangat penting gitu ya untuk mewujudkan feasibility study. Kemudian faktor ekonomi sosial ya, karena wirausaha tentu saja tidak jauh-jauh dari faktor ekonomi, finansial, dan dampak lingkungan. Ya, misalnya untuk industri ya, ada beberapa industri yang mungkin kasusnya banyak ini, dampak lingkungan kedepannya ini belum difikirkan. Jadi kebetulan dia didirikan di tengah pemukiman, kemudian limbahnya ternyata pengolahannya tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi pencemaran gitu ya, yang merugikan warga sekitar. Nah, ini tentunya bisa kita hindari kalau kita melakukan feasibility study. Jadi kira-kira ada nggak dampak terhadap lingkungan dari usaha yang kita dirikan. Ya, kalau di industri farmasi, obat-obatan, bahan kimia, obat tradisional tampaknya ini harus diperhatikan. Tapi kalau apotek, ya sekarang apotek jarang yang melakukan produksi gitu ya, jarang yang membuat atau ya membuat sesuatu sehingga ada limbahnya di sana. Jadi limbah kita itu paling tadi kalau kita buang obat tidak benar lah, ini yang akan berdampak kepada lingkungan. Nah, untuk tingkat keberhasilannya bisa diukur dari produktivitas dan profitabilitasnya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal tentu saja aspek manajemen gitu ya, terkait ya bagaimana stoknya atau persediaannya yang kemarin sudah kita bahas ya, mulai dari seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan sampai pendistribusian. Kemudian manajemen SDM ini juga sangat diperlukan ya, terutama kalau di bidang farmasi itu kompetensi harus diperhatikan gitu ya, karena tidak semua orang boleh secara perundang-undangan gitu ya memiliki tanggung jawab untuk mengelola sediaan farmasi, baik itu obat modern, obat tradisional, kosmetik, bahan medis habis pakai, alat kesehatan gitu ya. Nah, ini harus sesuai dengan kompetensinya. Kemudian untuk aspek keuangan. Nah, untuk aspek keuangan ini nanti kita bahas terkait dengan analisis keuangan tadi. Ya, itu yang merupakan faktor yang terkait dengan tingkat keberhasilan dari suatu usaha. Ya, terkait dengan SDM tadi ya, selain kompetensi, nah ini terkait dengan sikap dan budaya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi kadang kita memberikan pelayanan itu ya istilahnya tidak memperhatikan perasaan konsumen gitu ya, yang perlu digarisbawahi bahwa konsumen ini adalah target pasar kita. Artinya kita harus benar-benar bisa mempertahankan konsumen yang ada ya di dalam usaha kita. Kalau tidak ada konsumen, ya tentu saja kita tidak ada penjualan, tidak ada pemasukan, maka tentu saja tidak bisa berjalan dengan baik gitu usahanya. Sehingga bagaimana memelihara konsumen ini supaya konsumen nanti menjadi loyal. Kalau konsumen loyal, dia dengan sendirinya begitu ya bisa meningkatkan penghasilan. Kemudian untuk pelayanan ya terkait dengan pelayanan di bidang farmasi gitu ya, kita lihat bahwa kualitas pelayanan ini bisa diukur dengan beberapa dimensi. Jadi ada yang pakai 5 dimensi, ada yang pakai 8 dimensi gitu ya, tergantung kita tolak ukurnya mau apa saja yang diukur. Dari 5 dimensi misalnya tidak semuanya juga tidak masalah gitu ya. Nah, ini yang biasanya diukur melalui pengukuran kuesioner kepuasan. Jadi kuesioner kepuasan itu bisa menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan yang diterima oleh konsumen.
ya. Jika konsumen itu merasa puas, maka itu menggambarkan bahwa kualitas pelayanannya juga baik. Demikian untuk hubungan gitu ya antara kualitas pelayanan dengan kepuasan. Sehingga kalau dilihat ya, sebagian besar mungkin hampir semua gitu ya perusahaan usaha itu memberikan kuesioner kepuasan kepada pelanggan. Jadi kuesioner kepuasan ini bisa menggambarkan bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan masukan gitu ya bagi pengusaha apa yang perlu diperbaiki dari sistem atau dari pelayanan yang sudah diberikan berdasarkan kuesioner tersebut. Ya, jadi ini dipandang sangat penting begitu ya untuk apa melakukan kuesioner terhadap pelayanan. Ya, berikut ini contoh pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang biasanya dilakukan di apotek gitu ya, atau di instalasi farmasi di beberapa rumah sakit. Yang pertama dari dimensi responsiveness atau tingkat ketanggapan. Ini yang diukur adalah kecepatan pelayanan ya, karena kita tahu kalau obat racikan terutama ya itu orang awam kadang memikirkannya kan nunggunya mesti lama gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada standarnya. Jadi kalau obat jadi itu berapa lama pelayanannya, obat racikan berapa lama. Nah, jadi terkait dengan kecepatan pelayanan ini juga nanti bisa dimintakan gitu persepsi dari konsumen ini seperti apa. Kemudian reliability atau tingkat kehandalan ya terkait dengan kejelasan informasi obat misalnya. Kemudian jaminan ini ketersediaan stok dan harga ya, termasuk bahwa barang yang dijual itu tidak membahayakan atau karena sekarang banyak barang palsu gitu ya, kadang orang itu beli ke apotek juga masih bertanya-tanya gitu ya, ini barangnya asli atau tidak gitu. Nah, ini kita bisa menjamin gitu ya terkait dengan kualitasnya, mutunya, sehingga dia nanti efektivitasnya juga bisa kita lihat seperti apa pada konsumen. Kemudian dimensi empati. Empati ini terkait bagaimana interaksi personal ya, jadi tenaga kesehatan yang ada di pelayanan dengan pasien. Kemudian dimensi tangible atau bukti fisik, misalnya kenyamanan ruang tunggu, kebersihan gitu ya. Untuk ruang tunggu ini kadang kalau di rumah sakit apakah memang terjadi penumpukan atau tidak saya kurang tahu, tapi banyak yang menunggu itu sambil berdiri karena memang kursinya yang ada ini sudah penuh semua gitu. Apakah memang perlu ditambah atau tidak misalnya demikian. Jadi kualitas pelayanan itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu ya, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi bisa kita gabungkan gitu antara beberapa aspek tersebut. Nah, itu untuk kualitas pelayanan. Kemudian dari faktor eksternal, tadi kalau faktor internal ya terkait dengan aspek manajerial, baik itu dari manajerial barangnya, stoknya, SDM, kemudian keuangan. Untuk tingkat keberhasilan dari faktor eksternal, ini misalnya pertumbuhan pasar, pesaing, pemeliharaan jaringan, pemasok, dan peraturan pemerintah. Jadi berhasil atau tidaknya industri itu tentu saja tergantung dari pertumbuhan pasar. Jadi konsumen kita itu bertambah atau tidak gitu ya. Kemudian pesaing, bagaimana pesaing kita? Ya, apakah lebih unggul atau tidak ya. Jadi kompetitif atau tidak. Nah, ini yang perlu kita lihat juga ya. Karena kita melakukan usaha ini bukan monopoli. Kalau monopoli itu kita satu-satunya gitu ya, semua aspek itu punya kita. Tetapi di Indonesia ini kan tidak ada monopoli ya, jadi kita semua punya kesempatan yang sama untuk berwirausaha. Nah, dengan adanya pasar yang sama, ini maka akan terjadi persaingan di dalam bisnis atau di dalam usaha. Nah, berhasil atau tidaknya bisa juga ditentukan oleh pesaing kita. Kemudian pemeliharaan jaringan atau saluran gitu ya. Jaringan di sini yang dimaksud link ya. Jadi saluran begitu. Kemudian pemasok
Ya, pemasok ini kenapa dia bisa berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu usaha? Jadi usaha itu kan intinya kita butuh good ya, kita butuh barang, butuh komoditi yang bisa kita jual. Nah, komoditi ini kita peroleh dari pemasok. Kalau pemasok ini tidak stabil, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan berpengaruh juga terhadap proses operasionalnya. Akibatnya tidak ada barang yang dijual. Kalau tidak ada barang yang dijual, maka ya tidak ada pemasukan secara umum. Ya, sehingga pemasok ini juga berpengaruh. Kemudian peraturan pemerintah. Nah, terutama di bidang farmasi ya. Kalau di bidang farmasi ini memang peraturan pemerintah dibuat untuk sama ya seperti yang kemarin sudah kita bahas di narkotika. Jadi bukan untuk menyulitkan industri, tidak gitu ya, tapi lebih kepada sebenarnya memberi perlindungan gitu baik kepada industri maupun kepada konsumen. Ya, sehingga peraturan pemerintah ini memang harus diperhatikan gitu ya ketika ya terutama nanti kita berwirausaha bergerak di bidang farmasi. Ya, kemudian untuk penilaian studi kelayakan, jadi tadi setelah kita membuat studi kelayakan, maka yang menentukan keberhasilan adalah sebenarnya bagaimana operasionalnya secara keseluruhan kan gitu. Tidak hanya sekedar kita sudah membuat nih, oh berdasarkan ini saya nanti akan balik modal selama kurang dari 1 tahun misalnya. Tapi kalau kita tidak melakukan strategi gitu ya, tidak istilahnya tidak tidak sensitif begitu terhadap ya isu-isu terkini gitu ya, tidak sensitif terhadap peraturan pemerintah yang ada, maka bisa jadi usaha yang kita jalankan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, untuk penilaian studi kelayakan tadi berdasarkan faktor internal dan eksternal, maka kita bisa lakukan dari aspek manajemen. Kemudian aspek pasar, ini kita bisa lakukan evaluasi gitu ya terhadap bentuk pasar, potensi dan target pasarnya. Kemudian aspek teknis terkait dengan lokasi, lingkungan sekitar dan struktur organisasi. Dan aspek keuangan, ya misalnya payback period, return on investment, break-even point, internal rate of return atau net present value. Nah, ini nanti yang akan kita bahas untuk aspek keuangan. Jadi kalau yang lain ini nanti bisa Anda lakukan ketika ya salah satu mungkin yang kuliah di kewirausahaan ya, dalam membuat bisnis plan itu kan harus komplit gitu aspeknya. Nah, itu bisa diaplikasikan di sana. Atau nanti ketika PKPA, praktek kerja profesi apoteker, Anda juga punya tugas gitu ya ketika akan membuat apotek gitu ya, mendirikan apotek, maka harus bikin studi kelayakannya dulu. Nah, nanti itu harus utuh gitu, tidak hanya berisi aspek keuangan. Tapi untuk perkuliahan ini nanti memang kita fokusnya hanya di aspek keuangan saja. Untuk analisis keuangan, kenapa kita perlu melakukan analisis keuangan gitu ya? Kira-kira kenapa? Ya, ini usaha-usaha saya sendiri Bu, gitu ya. Nggak usah lah mikir susah-susah untuk analisis keuangan. Yang penting usahanya bisa berjalan gitu ya. Ada pemasukan, lancar gitu ya. Nah, tidak demikian ya. Jadi analisis keuangan ini idealnya dibuat untuk semua usaha. Entah itu usaha warisan, usaha milik sendiri. Justru kalau milik sendiri ini biasanya lebih ketat begitu terkait dengan analisis keuangannya. Karena analisis keuangan ini dipengaruhi dan mempengaruhi operasional. Ya. Jadi analisis keuangan ini dipengaruhi dan mempengaruhi operasional. Kenapa demikian? Ya tentu saja terkait dengan profit gitu ya. Terkait dengan profit maka itu akan sangat dipengaruhi oleh operasional. Apakah operasional kita bisa berjalan dengan baik atau tidak akan mempengaruhi profit. Kalau biaya produksi dan sebagainya itu akan mempengaruhi operasional kita. Ya. Itu untuk fungsinya gitu ya, sebenarnya kenapa kita melakukan analisis keuangan.
Nah, ini sebenarnya ada gambarnya gitu ya. Jadi operasional itu adalah menggabungkan antara human good gitu ya, human good. Jadi ada sumber daya manusia, ada bahan gitu ya. Kemudian di situ ada proses sehingga bisa menghasilkan produk yang nantinya akan kita jual. Sebenarnya kan titik berat dari operasional di sana. Nah, nanti mungkin bisa dilihat di slide-nya ya. Di sini ternyata kok tidak muncul gitu. Oke. Kemudian untuk laporan keuangan, ini salah satu analisis keuangan gitu biasanya dituangkan gitu ya, digambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ada banyak macamnya gitu. Ada beberapa nanti yang kita bahas. Kalau sederhananya yang paling simpel gitu ya. Yang paling simpel itu hanya kita bikin laporan rugi laba tahunan dan cash flow harian. Itu yang paling simpel. Jadi istilahnya minimal aja deh kalau nggak mau yang ruwet-ruwet gitu ya. Nggak perlu bikin neraca, nggak perlu bikin laporan perubahan modal misalnya demikian. Cukup Anda punya laporan rugi laba dan cash flow harian. Ini saya rasa cukup. Tapi ya kalau di dalam suatu PT ya, CV, badan, artinya banyak hal yang harus dipertimbangkan di sana. Tentunya semakin banyak laporan keuangan itu kontrolnya juga semakin ketat gitu ya. Artinya sebenarnya ini salah satu kontrol juga kan laporan keuangan ini. Jadi kalau PT dan CV biasanya tidak cukup hanya dengan laporan rugi laba dan cash flow saja. Oke. Nah, untuk laporan rugi laba ini berfungsi mengetahui apakah bisnis dalam posisi laba atau rugi. Laporan rugi laba ini dibuat per tahun gitu ya. Jadi dalam 1 tahun kita itu menderita kerugian atau mendapatkan laba. Kita bisa ketahui dari laporan rugi laba atau laba rugi. Kemudian untuk laporan perubahan modal atau istilahnya adalah capital statement. Ini memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas dari perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Jadi modal ini kan sebenarnya ada modal operasional dan modal istilahnya modal pemilik ya. Modal operasional itu biasanya diperoleh dari laba. Jadi laba itu kadang masuk sebagai modal lagi yang nanti diputar lagi sebagai operasional perusahaan atau masuk ke dalam investasi gitu ya. Itu sebagai modal yang tidak liquid. Jadi bukan modal operasional, modal pribadi. Ya. Nah, kita bisa tahu untuk laporan perubahan modal ini kenapa kok bisa berubah gitu ya, dan apa yang menyebabkan sehingga harapannya kalau itu ternyata berubahnya ini menjadi berkurang, maka strateginya bisa disusun seperti apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan modal. Kemudian neraca atau balance sheet. Jadi ini menyajikan semua akun aktiva, kewajiban dan modal dalam satu periode. Jadi umumnya neraca itu terdiri dari 2 bentuk, ada bentuk kontrol atau horizontal dan bentuk vertikal. Jadi yang horizontal itu antara aktiva dengan pasiva itu disejajarkan. Kalau yang vertikal itu aktiva dengan pasiva ini berurutan gitu ya, secara vertikal. Nah, untuk neraca ini memang menggabungkan gitu ya, sumber dari neraca ini kita menggabungkan dari laporan perubahan modal, kemudian laporan laba rugi. Jadi nominalnya harus sama gitu. Ketika dari laba rugi masuk ke neraca kok menjadi tidak seimbang, ini harus dilihat lagi laba ruginya sudah benar atau belum kan gitu. Nah, sehingga neracanya nanti bisa diberikan gambaran bahwa kondisi perusahaan itu sebenarnya seperti apa gitu, kesetimbangan antara pasiva dengan aktiva.
Aktiva ini merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan. Ya, misalnya beberapa investasi bisa untuk operasional, ya, misalnya ada truk, mobil, kemudian untuk ini yang aktiva tetap berwujud ya. Kalau aktiva lancar ini biasanya dalam bentuk mata uang karena lebih liquid. Kalau yang tetap ini kan memang jadi yang termasuk di dalam lancar atau tidaknya itu adalah bagaimana kecepatannya dia bisa menjadi mata uang gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan gitu ya menginginkan kita itu melaporkan gitu ya seberapa besar yang liquid, itu biasanya kalau yang liquid ini lebih banyak, ini dikatakan bahwa perusahaannya bisa lebih cepat untuk menyesuaikan diri, karena yang liquid ini kan bisa segera menjadi uang, sedangkan kalau yang tetap itu kadang agak susah gitu ya. Ya misalnya kayak kita laporan itu ya, kalau kita punya tabungan dalam bentuk tabungan di bank dengan tabungan di misalnya kita punya tanah atau punya simpanan emas gitu misalnya, nah ini yang dilihat adalah uangnya gitu ya, seberapa yang cair, yang liquid itu berapa, karena ini sangat mudah untuk di istilahnya kayak dicairkan gitu ya, sehingga memudahkan proses pembayaran, sedangkan kalau yang lain kan tidak ya. Itu untuk aktiva. Kemudian kewajiban, ini ada utang lancar, ada utang jangka panjang, ini yang masuk kewajiban. Kemudian modal, ini merupakan harta kekayaan gitu ya. Jadi dalam bentuk apapun gitu yang merupakan harta kekayaan. Jadi bisa saja dia digunakan untuk operasional, bisa juga tidak. Itu disebut sebagai modal. Nah, ini contoh yang vertikal, jadi antara aktiva, kemudian kewajiban, ekuitas, nah ini dalam bentuk vertikal gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah laporan arus kas atau cash flow. Ini sebenarnya yang memberikan informasi bagaimana arus kas masuk dan keluar, biasanya dibuat setiap hari. Ya, berikutnya adalah pengukuran performa perusahaan gitu ya, pengukuran performa perusahaan dari sisi atau dari aspek finansial atau keuangan. Jadi ada beberapa parameter yang bisa digunakan, apakah perusahaan ini bisa berjalan sesuai dengan prediksi pada feasibility study gitu ya, atau tidak ya. Salah satunya dari sisi keuangan. Jadi ada aspek yang lain yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan gitu kan, seperti yang slide sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan produktivitas ya. Jadi produktivitas kalau yang dari sisi analisis keuangannya adalah untuk profitabilitasnya. Ya, yang pertama mengenai tes daya laba. Jadi laba ini kan merupakan tujuan dari perusahaan. Tidak ada perusahaan yang didirikan tanpa menghasilkan laba, kecuali untuk perusahaan sosial gitu ya, yang nirlaba memang di awal memang sudah didesain demikian. Tetapi untuk perusahaan komersil, maka tujuannya adalah mendapatkan laba. Kita harus bisa menentukan berapa persentase laba kotor yang akan diperoleh, sehingga nanti laba bersih yang akan diperoleh juga sesuai dengan harapan atau sesuai dengan yang diprediksikan. Ya, untuk menghitung laba kotor, kita bisa pakai persentase laba kotornya. Jadi penjualan dikurangkan dengan HPP dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Ini nanti akan diperoleh persentase laba kotor. Nilainya berkisar antara 20-30%. Ya, sebelumnya mungkin Anda kenal dengan margin berapa persen gitu ya. Nah, margin itu adalah menggambarkan laba kotor. Di mana laba kotor ini belum menjadi hak milik gitu ya. Jadi masih harus dikurangkan dengan beban operasional atau biaya operasional. Bisa berupa biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Sedangkan untuk net profit margin atau laba bersih, ini adalah laba yang
halal gitu ya, masuk ke kantong owner gitu istilahnya. Jadi boleh masuk ke kantong, boleh ditabung, boleh diinvestasikan di tempat lain, boleh dimasukkan sebagai modal operasional kembali, itu sudah menjadi hak milik dari pemilik perusahaan. Jadi laba bersih ini bisa diperoleh nanti dari laporan rugi laba, di mana laba kotor yang dihasilkan dikurangi dengan biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya tidak tetap, gitu ya. Sehingga untuk menghitung laba bersih ini kita harus punya data laba bersih dulu, dibagi dengan penjualan, kemudian dikalikan 100%. Persentasenya antara 5-7%. Jadi dari 20-30% laba kotor ini setidaknya kita bisa peroleh 5-7,5% ya dari penjualan ini sebagai laba bersihnya. Ya, kalau misalnya masih di bawah itu, kalau untuk perusahaan yang baru dibangun saya rasa masih wajar gitu ya. Tetapi kalau modalnya nanti tidak cukup, maka kemungkinan besar tidak bisa menutup biaya operasional kalau laba kotornya nanti terlalu sedikit. Sehingga perlu dianalisis gitu ya, atau perlu ditetapkan strategi apa nanti yang diperlukan untuk meningkatkan persentase laba kotor maupun net profit marginnya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat juga performa perusahaan dari ROI atau Return on Investment. Jadi ini merupakan perolehan atas modal sendiri. Data yang dibutuhkan adalah data laba bersih gitu ya, dari laporan rugi laba dibagi dengan modal pemilik dikalikan 100%. Nilainya ini setidaknya adalah 18% atau lebih dari margin pinjaman. Nah, ini agak susah menjelaskan gitu ya, karena kita kan dianjurkan untuk menghindari pinjaman, dalam hal ini pinjaman bank gitu ya, di mana margin ini merupakan bahasa lain dari bunga bank. Nah, tapi ini memang kita jadikan parameter ya, meskipun uang itu uang sendiri, tetap kita harus hitung berapa ROI-nya. Karena kalau ternyata ROI-nya ini kurang dari margin pinjaman, maka kalau dinalar itu kan kalau kita pinjam, kemudian kita akan mengangsur, maka harus bisa membayar pokok dengan bunganya. Nah, kalau marginnya ini yang diperoleh dari hasil usaha kurang dari margin pinjaman, maka bisa jadi untuk membayar pinjaman kita harus mengambil modal cadangan, kan begitu seterusnya. Sehingga ini bisa dijadikan gambaran gitu ya. Jadi meskipun modalnya itu modal kita sendiri, tetap harus kita ukur bagaimana ROI-nya jika dibandingkan dengan margin pinjaman di bank secara umum. Sebenarnya tidak wajib juga gitu ya harus kita bandingkan. Cuman yang paling gampang adalah dibandingkan dengan margin pinjaman. Kemudian yang kedua adalah ROA, Return on Asset. Jadi kalau return on asset ini adalah semua modal, istilahnya begitu ya, tidak hanya modal operasional saja. Jadi dalam bentuk apapun modal itu, apakah dalam bentuk investasi, kemudian baik itu yang liquid maupun yang tidak, nah itu kita bisa hitung ROA-nya. Sedangkan kalau ROI ini biasanya untuk yang modal operasional saja. Berikutnya adalah analisis payback period. Jadi kalau analisis payback period itu satuannya tahun gitu ya. Kalau ROA-ROI tadi kan satuannya persen. Kalau analisis payback period ini kita bisa memprediksi berapa lama modal operasional yang kita keluarkan itu akan kembali. Ya, sekali lagi meskipun modalnya nanti adalah modal kita sendiri, artinya kita tidak pinjam dari manapun, tetap harus dihitung payback periodnya. Tidak mungkin usaha itu akan berjalan dengan baik gitu ya, akan survive di masa mendatang ketika payback periodnya ini lebih dari 5 tahun. Ya, jadi biasanya semakin cepat dia kembali itu akan semakin bagus. Ya, bagaimana dia bisa cepat kembali? Laba bersihnya harus banyak kan gitu. Bagaimana untuk meningkatkan laba bersih? Bisa meningkatkan penjualan atau mengurangi beban biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya tidak tetapnya. Ya, jadi ada banyak strategi nanti ketika kita lihat payback periodnya ini berapa tahun gitu dari usahanya. Ya, nilainya
semakin kecil semakin baik gitu. Jadi semakin cepat balik itu semakin baik. Kalau misalnya akan dibandingkan, maka kita bisa bandingkan dengan tenor ya. Jadi jangka waktu pengembalian pinjaman dari bank itu berapa lama. Misalnya modal 500 juta kita pinjam dengan tenor 5 tahun. Artinya kan 5 tahun itu kita harus selesai gitu ya untuk pinjaman bank. Tapi ternyata payback periodnya setelah dihitung ini 8 tahun. Ya, yang 3 tahun ini mau kita ambil dari mana gitu. Sementara 5 tahun kita harus bisa melunasi pinjaman itu. Sehingga laba bersih harus ditingkatkan gitu supaya payback periodnya menjadi lebih singkat. Jadi tujuannya sebenarnya itu gitu ya, bukan berarti saya menganjurkan nanti kalau mau usaha silahkan pinjam di bank gitu ya supaya bisa dihitung, tidak demikian. Tapi untuk yang di bank ini bisa kita gunakan sebagai salah satu patokan yang mungkin umum dan lebih mudah difahami gitu ya, kenapa payback period harus sekian tahun, kemudian ROI harus sekian persen gitu, karena terkait dengan hal tersebut ya. Ya semoga nanti semuanya kalau bikin usaha itu usaha modal sendiri ya, jauh lebih enak gitu, nggak ada tanggungan baik dunia maupun akhirat gitu ya. Oke, untuk payback period bisa dihitung dengan rumusnya ini kebalikan dari ROI dan dari ROI ya. Total investasi dibagi laba bersih per tahun. Jadi memang harus punya laporan laba rugi dulu gitu. Kalau di tahun pertama itu kan belum berjalan ya, dari mana kita bisa memperkirakan payback periodnya? Ya kita punya perkiraan laporan rugi laba juga gitu. Sehingga kita bisa tahu perkiraan laba bersih per tahunnya berapa, total investasi kita berapa, sehingga kita bisa tahu dengan laba bersih segitu itu modal yang kita keluarkan akan kembali dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Oke. Kemudian untuk efisiensi ini biasanya terkait dengan persediaan ya. Jadi salah satu parameter yang lazim digunakan adalah TOR atau turnover ratio. Jadi turnover ratio atau perputaran persediaan ya. Kalau ini bukan payback period tetapi perputaran persediaan atau TOR begitu. Ini rumusnya adalah HPP dibagi persediaan rata-rata. Satuannya adalah kali. Ya, jadi HPP tadi berapa rupiah, persediaan rata-rata itu berarti persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Ini satuannya juga dalam rupiah. Kemudian berapa kali begitu. Jadi paling sedikit kalau di sini sampaikan 4 kali per tahun atau 12 kali dalam 1 tahun. Jadi semakin cepat perputarannya, maka semakin efisien persediaan yang kita punya. Coba bayangkan kalau barang yang kita punya itu perputarannya adalah setahun sekali. Logikanya barang itu keluar atau berganti dengan yang baru setahun sekali. Dengan kata lain apa? Ya penjualannya dia bukan termasuk dalam kelas fast moving ya. Jadi dia penjualannya tidak cepat. Ya, bisa jadi kita salah beli obat nih, ternyata tidak dibutuhkan oleh konsumen gitu. Nah, jadi itu menggambarkan efisiensi. Artinya semakin cepat barang itu ganti, maka semakin efisien. Karena kan kita sudah bahas ya, untuk penyimpanan ini, untuk persediaan yang banyak, kita punya biaya yang harus ditanggung gitu terkait dengan biaya penyimpanan, resiko kerusakan, resiko kadaluarsa gitu. Nah, sehingga ketika barang itu berputar atau berganti lebih cepat dalam setahun, maka dianggap itu lebih efisien. Ya, artinya kalau misalnya dia 4 kali per tahun itu berarti penjualannya 3 bulan sekali barang itu bisa dijual. Nah, logikanya demikian. Artinya kalau kita bisa beli dalam 1 bulan itu sampai 4 kali, berarti setahun itu 4 kali 12 ya, 48 kali, maka sangat efisien begitu. Tetapi jangan sampai nanti perputarannya adalah 356 kali ya, artinya setiap hari kita ganti stok. Ya, saya nggak tahu itu menjadi paling efisien atau tidak, karena menurut saya cost-nya akan lebih banyak. Karena biasanya yang perputarannya sangat cepat demikian, dia tidak punya persediaan. Ya, sehingga barang ada satu, keluar, kemudian ada lagi, keluar lagi. Jadi hampir setiap hari kan dia keluar, tapi tanpa stok.
Ya, itu nanti mungkin kaitannya dengan hal yang lain begitu ya. Jadi setidaknya ya barang kita itu keluar setidaknya bisa minimal gitu ya, sebulan sekali itu sudah bisa dijual gitu. Gitulah. Atau seminggu sekali gitu. Kalau di kota besar saya rasa seminggu sekali sangat mungkin ya, karena kita bisa pesan kapan saja gitu. Kemudian lead time-nya juga tidak terlalu lama gitu ya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan persediaan. Ya, itu untuk turnover rasio atau perputaran persediaan. Nah, untuk HPP sendiri atau harga pokok penjualan ini bisa kita hitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, jadi itu merupakan nilai HPP-nya. Ya. Bisa juga nanti HPP ini menggambarkan marginnya kan gitu ya, atau laba kotornya. Berikutnya adalah analisis break-even point. Jadi analisis break-even point itu konsepnya sangat sederhana sebenarnya. Keadaan di mana total revenue sama dengan total cost. Pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi pada kondisi BEP itu perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Istilahnya adalah bak-buk. Menjual 1.000 ini bisa digunakan untuk membayar biaya 1.000. Nggak dapat untung tapi juga tidak rugi. Itu yang disebut dengan kondisi break even point. Jadi kalau kita pengen tahu gitu ya, berapa sih penjualan yang harus kita peroleh supaya kondisinya itu BEP atau break even point, maka kita bisa pakai konsep ini. Total revenue sama dengan total cost. Artinya kita harus berangkat dari cost-nya dulu. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nah, jadi total cost itu adalah total biaya. Terdiri dari variable cost dan fixed cost. Variable cost itu biayanya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah kemasan. Misalnya, pembelian barang dagangan, kemudian kemasan, ini masuk di dalam variable cost. Sedangkan untuk fixed cost, ini biaya yang secara total akan tetap walaupun terjadi perubahan penjualan. Ya, misalnya gaji, listrik, air, itu kan nilainya tidak tergantung dari berapa yang kita jual. Ya toh? Ya, misalnya gaji lah. Gaji sebulan 3 juta. Kalau penjualannya turun, apakah gajinya terus dikurangi? Ya nggak ada yang mau kerja di situ gitu ya. Jadi gaji ini masuk dalam biaya tetap. Artinya tidak terpengaruh oleh penjualan. Mau penjualan tinggi, mau penjualan rendah, ya gajinya sama. Tarif listrik juga demikian. Ya, mau omsetnya itu besar atau omsetnya kecil, itu kan tarifnya sama. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa membedakan antara variable cost dengan fixed cost. Ya, jadi kita harus berangkat dari biaya dulu kalau pengen tahu berapa pendapatan yang harus diperoleh supaya kondisinya BEP. Asumsi dalam BEP ini tentu saja ada beberapa ini ya. Asumsi itu berarti kondisi yang di set atau didesain gitu ketika kita akan menganalisis BEP. Jadi harus ada data yang dapat dipercaya mengenai biaya dan pendapatan. Jadi harus dipastikan dulu biaya yang dikeluarkan itu apa saja, ya. Total biaya sekali lagi. Jangan sampai nanti terus ada yang ketinggalan begitu ya. Oh, ini ternyata belum masuk. Ya. Ini maka tidak bisa digunakan nanti untuk menghitung berapa pendapatannya. Ya. Kemudian hanya ada 2 biaya di sana, variable cost dan fixed cost. Kemudian harga jual per unitnya kita anggap tetap, ya. Kemudian hanya menjual satu jenis produk. Jadi meskipun di sana ada macam-macam nih, ada kosmetik, ada makanan ringan misalnya. Kemudian ada obat-obat tradisional. Ini marginnya beda-beda begitu misalnya. Ini kita asumsikan sama. Jadi hanya ada satu jenis produk saja yang dijual. Istilahnya marginnya sebenarnya yang dianggap sama. Kemudian tidak ada barang persediaan yang kita punya, diterapkan bisa pada batas maksimal dan minimal untuk penjualan terbatas. Jadi ada
batasannya nanti. Oke, untuk BEP mungkin nanti kita lanjutkan lebih jauh di latihan begitu ya. Jadi bagaimana menentukan BEP dan soalnya seperti apa sih untuk menghitung BEP itu. Nah, kita lanjutkan dulu di perpajakan. Jadi perpajakan ini merupakan bagian dari laporan keuangan gitu ya, karena di laporan rugi laba misalnya untuk mendapatkan laba bersih, selain tadi laba kotor dikurangi dengan biaya, maka juga harus dikurangi dengan pajak yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan. Sehingga laba bersih ini sudah benar-benar bersih istilahnya begitu ya, sudah dikurangi oleh pajak. Kalau masih ada pajak di sana kan belum menjadi hak dari pemilik gitu ya, belum menjadi hak dari kita. Oke, jadi beberapa aspek perpajakan di apotek ini yang bisa kita hitung gitu ya. Nanti ada PBB misalnya, pajak bumi dan bangunan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPh. Pajak sendiri ini merupakan suatu kewajiban gitu ya. Ketika warga negara itu punya penghasilan, maka kewajibannya adalah menyerahkan ya sebagian penghasilannya begitu kepada negara menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya ya saya nggak tahu ya ini nanti emang benar demikian atau tidak, harapannya demikian ya. Jadi hasil pungutan pajak ini nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat lagi, jadi dari kita untuk kita. Demikian amanat perundang-undangannya. Semoga pemerintah juga bisa menaati ini gitu ya. Jadi pajak yang kita bayarkan nanti bisa kita nikmati bersama begitu untuk kebutuhan masyarakat. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi PPN ini akan terjadi ketika di situ ada transaksi, ada jual beli. Jadi perpindahan komoditi dari penjual kepada pembeli itu akan disertai oleh PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini besarnya sama gitu ya, 10% untuk semua komoditas, kecuali nanti untuk barang mewah itu dihitung sendiri gitu ya, untuk PPN-nya itu sedikit berbeda. Tapi untuk komoditi yang lain ini PPN-nya sama 10% dari harga dasar atau harga pokok dari barang atau jasa tersebut. Ya mungkin kalau di di mall gitu ya, itu PPN ini ada yang sudah include, ada yang belum include. Jadi yang kita bayarkan itu ada yang di dalamnya sudah termasuk PPN 10%, ada yang mesti ditambah lagi PPN 10% di luar kan gitu ya. Misalnya kalau makan ya saya sebut saja lah di merek ya, misalnya di KFC misalnya. Kemudian kalau belanja itu ada di ya Indomaret, Alfamaret, Luwes dan sebagainya, itu juga PPN-nya sudah include biasanya. Tapi kalau di seperti KFC itu PPN-nya kan di luar. Jadi yang kita bayarkan itu adalah harga barangnya ditambah dengan PPN-nya. Ya. Sebenarnya kalau kita beli di warung konvensional juga sama saja sih, sebenarnya demikian. Cuman mungkin tidak secara eksplisit gitu ya, mereka bisa menjelaskan bahwa di dalam harga barang sekian ini di dalamnya selain ada margin masih ada PPN juga 10%. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa penetapan margin itu adalah dari HN harga neto ditambah dengan PPN baru ditambah dengan margin. Jadi bukan berarti kalau kita mau menjual dengan margin 20% ditambah dengan PPN berarti marginnya jadi 30%. Tidak demikian. Hitungannya nanti akan menjadi bias gitu ya, akan menjadi berbeda. Jadi dari harga neto, harga bersihnya itu harga pokoknya gitu ya, kita kalikan dengan PPN dulu 10%, kemudian setelah itu baru kita kalikan dengan marginnya berapa persen yang kita inginkan gitu. Jadi tidak langsung gitu ya, nanti akan bias perhitungan berikutnya. Kemudian selain PPN tadi ada PPh ya, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini paling banyak dan paling rumit gitu ya, tapi sekarang sangat dipermudah karena ada beberapa petugas dari kantor pajak yang diterjunkan ke lapangan gitu ya. Jadi dia sebagai konsultan begitu untuk masing-masing wilayah, ini tampaknya mempermudah untuk pemungutan PPh atau pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini ada macam-macam.
istilahnya adalah ada beberapa pasal. Yang pertama adalah PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini pajak yang dikenakan atas segala penghasilan, gaji, upah, honor, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja atau bendaharawan. Jadi gampangnya PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan bagi karyawan. Kalau Anda nanti sebagai owner atau sebagai pemilik perusahaan, maka PPh-nya bukan PPh pasal 21. PPh pasal 21-nya nanti Anda hitung untuk karyawannya. Jadi Anda punya berapa karyawan? 5 karyawan. Hitung gaji karyawannya berapa sehingga pajak yang harus dibayarkan berapa. Anda nanti yang bayarkan ke kantor pajak. Jadi bukan karyawannya. Ya, jadi yang melaporkan, yang membayarkan adalah pihak pemberi kerjanya. Bisa bendahara atau misalnya ada divisi lain untuk khusus pajak gitu ya, monggo aja sih, tergantung dari masing-masing instansi atau perusahaan. Besarnya adalah PKP dikalikan tarif PPh pasal 21 itu untuk pegawai tetap, dan penghasilan bruto dikalikan 50% untuk pegawai yang tidak tetap. Ya, nah sekarang kita lihat dulu nih. PKP itu adalah penghasilan yang kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak ini bisa diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Di mana PTKP ini merupakan penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi gini, gaji, ya, honor, tunjangan semua ya, gaji take home pay, gaji yang diperoleh itu tidak semuanya kita hitung persentase pajaknya. Jadi ada pendapatan yang tidak kena pajak. Sehingga nanti untuk persentase pajak penghasilannya hanya dihitung dari PKP-nya. Penghasilan kena pajaknya. Berapa besarnya penghasilan tidak kena pajak? Ya, ini terakhir saya ambil dari PMK tahun 2016 ya. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu tergantung dari statusnya. T0 itu berarti dia belum menikah. PTKP-nya adalah 54 juta per tahun. Kemudian kalau sudah menikah belum punya anak, ini 58.500.000 per tahun. Kalau sudah menikah punya anak 1, 63 juta, dan seterusnya gitu ya, sampai anak yang ketiga 72 juta. Artinya, penghasilan yang kita peroleh tiap bulan itu harus dihitung dulu. 1 tahunnya kita dapat berapa. Setelah itu dikurangi dengan PTKP-nya dulu. Ya, PTKP-nya dikurangi misalnya ya tergantung statusnya tadi ya berapa, kemudian hasilnya ini nanti yang dihitung persentase pajak penghasilannya. Nah, nanti kita lihat di contohnya. Kemudian untuk tarif PPh pasal 21 ini kita lihat dari nilai PKP-nya. Jadi kalau PKP sampai dengan 50 juta ini kenanya 5% dan seterusnya ya, 15, 25 dan 30% untuk PKP yang lebih dari 500 juta. Bagi wajib pajak ya sudah bekerja tapi belum punya NPWP, sudah berpenghasilan tapi belum punya NPWP, maka PPh yang dibayarkan adalah 20% lebih besar daripada yang punya NPWP. Ya, contohnya adalah demikian. Misalnya ini bekerja di sebuah perusahaan begitu ya, gajinya adalah 8 juta. Kita hitung dulu penghasilan selama 1 tahun, 8 juta kali 12 adalah 96 juta. Kemudian karena dia menikah dan belum punya anak gitu ya, maka PTKP-nya adalah 58.500.000, sehingga PKP-nya adalah 96 juta dikurangi 58.500.000, hasilnya 37.500.000. Nah, untuk pajak terutangnya ini karena PKP-nya ini belum mencapai sampai 50 juta gitu ya. Jadi PKP 0 sampai 50 juta ini tarif PPh-nya adalah 5%, maka PPh yang dibayarkan adalah 5% kali PKP-nya. Jadi bukan 5% dikalikan pendapatan yang 96 juta, tetapi 5% dikalikan 37.500 yaitu PKP-nya. Sehingga pajak terutang per tahunnya adalah 1.875.
Kalau per bulannya berarti tinggal dibagi 12 gitu ya, hasilnya 156.250. Atau kalau dia tidak punya NPWP maka menjadi 187.500. Ya, ini contoh untuk perhitungan pajak penghasilan gitu ya. Artinya dari semua penghasilan yang kita terima itu tidak semuanya langsung dikalikan 5% kemudian dibayarkan ke kantor pajak, tidak demikian, tetapi dihitung dulu PTKP-nya atau penghasilan yang tidak kena pajak. Kemudian ini adalah untuk tenaga lepas tadi ya, jadi pendapatan langsung dikalikan 50% dikalikan tarifnya, yaitu 5% untuk yang sampai 50 juta. Jadi dia tidak dihitung PTKP sehingga tidak perlu disetahunkan. Tadi kenapa kok harus disetahunkan? Karena PTKP ini perhitungannya adalah per tahun, jadi penghasilannya juga harus dibikin setahun. Oke. Kemudian yang kedua adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini untuk yang owner perusahaan ya, yang owner atau sebagai pemilik perusahaan itu maka penghasilan yang dibayarkan adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini ada dua jenis, yaitu WPOP, wajib pajak orang pribadi, dan WPOP PT, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu dan selain pengusaha tertentu. Kalau pengusaha tertentu itu terkait dengan peredaran usaha, kalau yang selain pengusaha tertentu ini terkait dengan profesi. Ya, misalnya praktek dokter, praktek pengacara gitu ya, yang terkait dengan profesi. Oke, untuk WPO PPT, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ini melakukan usaha ya, termasuk di sini adalah usaha apotek begitu. PPh pasal 25 yang harus dibayarkan, ini sebenarnya klausulnya ini adalah sejarahnya begitu. Sekarang yang berlaku adalah ini, PPh final 0,5% per 1 Juli 2018. Jadi apotek itu pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh ownernya, ya, pemilik usahanya, itu adalah 0,5% dikalikan omsetnya di masing-masing tempat. Jadi kalau punya 3 apotek ya masing-masing tempat harus dihitung omsetnya. Dikalikan 0,5% dibayarkan per bulan gitu ya. Jadi dia nggak pakai PPh pasal 25 atau bahkan PPh pasal 21, jelas tidak ya. PPh pasal 21 itu untuk karyawannya, dia tetap harus ngitungkan. Tapi untuk usahanya itu dia pakai PPh final 0,5% yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2018. Oke. Kemudian untuk yang WPOPS PPT, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, ini tadi yang terkait dengan profesi gitu ya, jadi praktek mandiri begitu, perhitungannya sama dengan PPh pasal 21, jadi harus ngitung PKP gitu ya, kemudian harus ngitung PKP, kemudian hasil PKP-nya nanti dipersentase sama dengan PPh pasal 21. Kemudian untuk wajib pajak badan, PT, firma, CV gitu ya, PPh pasal 25 yang dibayarkan adalah laba fiskal dikalikan 25%. Jadi persentasenya tidak 5%. Ya, contohnya ini untuk yang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya, kita pakai PPh final. Jadi di sini diketahui peredaran bruto atau omset apotek yang dikelola itu adalah 60 juta pada bulan November, sehingga langsung dikenakan PPh final 0,5% kali 60 juta, yaitu 300.000. Tetapi kalau peredaran brutonya nanti lebih dari 4,8 M per tahun, maka harus dihitung sama seperti PPh pasal 21. Jadi ngitung PKP dulu, kemudian baru dikalikan dengan persentase pajaknya. Ya, jadi kalau 60 juta per bulan ini maka setahunnya adalah 720 juta. Ini masih kurang dari 4,8 miliar sehingga PPh yang dibayarkan adalah PPh final.
0,5%. Kemudian ini tadi kalau dia ternyata lebih dari 4,8 miliar gitu ya. 4,8 miliar itu PPh-nya selain pakai perhitungan PKP, bisa juga nanti pakai yang PKP pengusaha kena pajak gitu. Nanti kita lihat di belakang. Jadi ada terminologi lain gitu ya. Nah, ini untuk PKP pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha di mana omsetnya ini sudah mencapai 4,8 miliar per tahun bisa mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak atau ditetapkan nanti sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini nanti pajak yang dibayarkan bukan PPh final 0,5% tetapi adalah PPN, sehingga dibayarkan adalah 10%. Tetapi 10% yang dibayarkan harus diperhitungkan berapa penjualan dan pemberiannya, atau istilahnya adalah berapa pajak masukan dan berapa pajak keluarannya. Oke, kita lihat untuk pajak keluaran ini ketika dia menjual. Ya, ketika dia menjual maka di situ sudah ada pajak keluarannya, kan gitu. Sedangkan sebaliknya ketika dia membeli kulaan gitu ya, maka di dalamnya itu sudah ada pajak masukannya. Sehingga yang harus dibayarkan PPN-nya nanti adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi logikanya gini, ketika kita menjual barang kepada konsumen, maka uang yang kita peroleh di dalamnya itu ada harga pokok barangnya, margin, dan ada PPN-nya di dalamnya, kan gitu. Dengan kata lain, kita itu menarik PPN dari barang. Tapi ketika kita membeli kulaan gitu ya, kita kan bayar nih. Nah, yang kita bayarkan itu sudah include PPN-nya. Itu. Jadi harga barangnya berapa, PPN-nya berapa. Sehingga PPN yang harus kita setorkan itu tidak hanya yang tadi kita pungut dari penjualan ketika kita menjual, tapi dikurangi dengan apa yang sudah kita bayarkan ketika kita membeli barang. Nah, jadi pajak yang dibayarkan adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Sehingga dikatakan di sini pajak masukan ini dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Jadi dia bisa mengurangi gitu ya jumlah pajak yang harus kita bayarkan. Ya, contohnya misalnya demikian, bahwa ketika dikukuhkan sebagai PKP gitu ya, contohnya dia dalam bulan itu melakukan pembelian sebesar 30 juta, belum termasuk pajak di dalamnya, kemudian menjual barang 30 juta itu dijual 45 juta, ini juga belum termasuk pajak, sehingga bisa dihitung pajak keluaran ini dari penjualannya 45% 45 juta dikalikan 10% yaitu 4.500.000. Kemudian pajak masukannya adalah dari pembelian tadi 10% dikalikan 30 juta 3 juta. Sehingga PPN yang harus dibayarkan ke pemerintah, yang harus dikembalikan ke negara begitu ya, adalah pajak keluaran 4.500.000 dikurangi dengan 3 juta. Jadi hanya 1.500.000 saja yang dibayarkan, bukan yang 4.500.000. Karena ketika kita membeli barang, kita sudah membayar PPN gitu. Sehingga ketika kita menarik PPN dari hasil penjualan, nah ini bisa dikurangi dengan PPN yang sudah kita bayarkan. Ya, ini sedikit gambaran gitu ya untuk beberapa parameter terkait dengan analisis keuangan dan perpajakan ya. Semoga kita bisa lanjutkan gitu ya di kesempatan lain untuk membahas contoh ya, karena sebenarnya kalau contoh ini lebih enak kalau mengerjakan gitu. Kalau hanya diterangkan saya sendiri kadang nggak paham gitu ya kalau tidak dengan coret-coretan gitu. Semoga informasi ini bermanfaat gitu ya, bisa diambil manfaatnya. Selamat belajar ya, selalu jaga kesehatan gitu ya, sehingga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.